Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali dibuat turun 0,02% ke angka 6.597. Walaupun selama perdagangan hari ini sempat berada di zona hijau. Dan di video ini saya akan coba analisa beberapa saham hari ini berhasil naik setelah diberitakan masuk kembali ke indeks MSCI. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Kita mulai dengan baca artikel berita ini. Rebalancing Index MSCI. Ini daftar saham yang masuk dan keluar. Jadi hari ini keluar pemberitaan bahwa akan ada rebalancing kembali untuk MSCI Global dan MSCI Small Caps Index. Untuk yang global bisa kita lihat yang masuk itu ADMR, AMRT, dan INCO. Sedangkan yang keluar itu INTP. Dan untuk yang masuk ke MSCI Small Caps itu ada beberapa, itu BBKP, BRMS, Harum, Cimori, BBYB, dan INTP. Jadi masih banyak sebenarnya saham yang masuk dan keluar. Dan karena ada pemberitaan ini, bisa kita lihat hari ini beberapa saham seperti ADMR, ESA, INCO dan sebagainya bergerak naik. AMRT juga hari ini kenaikannya lumayan tinggi dan memang fluktuatif. Saham yang ada masuk ke rebalancing ini hari ini lumayan fluktuatif. Sempat ARB satu bergerak naik kembali. Sekarang saya hanya akan bahas beberapa saham yang masuk rebalancing ini. Yang pertama, INCO bisa kita lihat hari ini naik 3% lebih ke 6.900. Kenaikan ini membuat INCO masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi untuk trennya INCO saat ini memang masih aman karena masih berada di atas garis EMA 50. Jadi sempat turun mengetes garis EMA 50 saat ini di harga 6.700. INCO saat ini masih bisa rebound kembali. Tapi jika kita perhatikan walaupun berhasil rebound, INCO selama seminggu ini masih kesulitan untuk naik kembali di atas harga 7.000. Jadi walaupun bisa bertahan di atas garis EMA 50, beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 7.000, INCO masih gagal break. Hari ini juga sempat naik di atas harga 7.000, ternyata pada saat penutupan masih balik ke 6.900. Jadi untuk INCO masih bisa di hold karena masih berada di atas garis EMA 50, tapi tetap harus hati-hati apabila minggu depan mencoba untuk naik di atas harga 7.000 masih gagal break. INCO masih ada potensi untuk turun menuju support di EMA 50 dan masih ada potensi untuk turun di bawah garis EMA 50 ini. Karena memang saat ini dorongan ke bawah lebih besar. Garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Untuk data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 3% lebih ini ada sedikit akumulasi. Asing jika kita lihat juga hari ini masih masuk melakukan akumulasi. Dan satu minggu terakhir ini secara keseluruhan asing masih akumulasi saham INCO. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 di harga 6.700-an, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan INCO berusaha untuk naik di atas harga 7.000 masih gagal break. Jadi pertimbangkan dulu take profit dulu untuk lebih amannya, atau mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun masih oke untuk tren lebih lama. Tapi harus hati-hati apabila ternyata INCO gagal bertahan di atas garis EMA 50 ini, secara tren INCO akan mulai melemah. Jadi ada potensi untuk turun menuju harga 6.000 apabila garis EMA 50 terlewati. Jadi teman-teman yang punya saham ini harus pantau terus pergerakan saham INCO ini. Selama bertahan di atas garis EMA 50 bisa coba entry atau hold dengan target jangka pendek di harga 7.000. Apabila berhasil break maka target berikutnya itu di 7.500. Selanjutnya MTDL bisa kita lihat hari ini juga naik lumayan tinggi 5% lebih ke 720. Dan kenaikan ini membuat MTDL berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 di harga 700 atau 695. Jadi di sekitar target harga ini. Dan sebelumnya MTDL sempat turun mengetes garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 670. Dan bisa kita lihat sampai saat ini garis EMA 150 masih kuat menahan penurunan dari saham MTDL. Jadi cara tren jangka menengah, MTDL trennya masih bergerak sideways. Dan jika kita perhatikan di atas garis EMA 50, resisten berikutnya itu di harga 750. Dan resisten 750 lumayan kuat untuk saham ini. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan pada kenaikan 5% lebih ini ada sedikit akumulasi.
Dan asing juga terlihat masuk melakukan akumulasi. Setelah sebelumnya bisa kita lihat asing terus distribusi saham MTDL. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat MTDL masih ada potensi untuk bergerak sideways. Potensi untuk break harga 750 sepertinya masih kecil minggu depan karena belum ada akumulasi besar. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 680 sampai harga 700, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan MTDL gagal naik melewati harga 750 ini. Atau hold saja selama garis EMA 150 tidak terlewati. Jadi untuk teman-teman yang memang tujuannya trading jangka menengah atau jangka panjang atau investasi pada saham ini, selama garis EMA 150 tidak terlewati, tren MTDL masih aman. Jadi masih ada potensi sideways cenderung uptrend. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham ESA. ESA hari ini naik lumayan tinggi 9% lebih ke harga 1230. Dan sempat naik melewati resisten di 1300. Tapi bisa kita lihat pada penutupan masih berada di bawah harga 1300. Dan secara tren pun ESA sebenarnya masih layak untuk di hold. Karena saat ini masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan saat ini di harga 1080. Jadi hari ini ESA sempat turun di bawah garis EMA 50. Tapi masih bisa dibuat naik kembali. Tapi tetap masih kesulitan untuk naik di atas harga 1300. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 9% lebih ini ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak besar. Dan asing juga terlihat hari ini masih masuk akumulasi saham ESA. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman yang punya saham ESA ini juga harus hati-hati apabila minggu depan ternyata mau naik di atas harga 1300 atau mencoba break harga 1300 ternyata masih gagal break, ESA masih ada potensi itu balik kembali turun ke garis EMA 50. Jadi sebaiknya swing trade saat ini karena secara tren bisa kita lihat walaupun masih kuat berada di atas garis EMA 50, tren ESA pun saat ini sudah mulai melemah. Jadi apabila minggu depan mencoba untuk naik di atas harga 1300 gagal break, ESA masih ada potensi untuk balik ke garis EMA 50. Jadi untuk teman-teman saat ini belum sempat entry di sekitar garis EMA 50 atau harga 1100, sebaiknya wait and see dulu. Teman-teman bisa entry apabila berhasil break dari harga 1300 dengan target di 1500 atau tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry-nya. Terakhir saya akan coba analisa saham ADMR. Saham ADMR hari ini naik 2% lebih ke harga 2340. Tapi jika kita perhatikan candle hari ini kurang bagus. Karena pada saat awal pembuk naik ke harga 2500-an, jadi sempat naik 10% lebih. Dan sempat juga turun ARB ke sekitar harga 2100-an. Jadi dekat dengan garis support EMA 50 yang saat ini di harga 2110. Jadi pergerakan ADMR hari ini lumayan liar. Sempat naik sangat tinggi, satu dibuat turun ARB, satu naik lagi ke harga 1400-an. Tapi pada saat penutupan hanya naik 2% lebih ke 2340. Dan secara tren jika kita perhatikan saat ini memang ADMR trennya juga masih bagus karena masih kuat berada di atas garis EMA 50. Tapi jika kita perhatikan saat ini trennya sudah mulai bergerak turun. Sudah mulai terbentuk lower high. Jadi sebelumnya high-nya di sini, saat ini high-nya sudah di 2750. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda pelemahan. Walaupun saat ini ADMR bisa kita lihat masih kuat berada di atas harga 2300. Jadi selama beberapa minggu ini terlihat ADMR masih kuat berada di atas harga 2300. Jadi support saat ini di 2300, support EMA 50 di harga 2110. Dan untuk garis MACD jika kita perhatikan saat ini masih bergerak turun. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan, kenaikan 2% lebih ini terlihat masih ada distribusi. Dan asing terlihat masih terus akumulasi saham ADMR ini. Jadi dari data yang kita dapat kita harus hati-hati karena candle hari ini kurang bagus. Dan malah terlihat ada distribusi walaupun asing masih terus masuk akumulasi saham ADMR. Jadi apabila teman-teman mau entry membeli saham ADMR masih bisa masuk watchlist karena asing masih terus akumulasi, tapi paling aman adalah kita tunggu di sekitar support untuk entry-nya. Teman-teman bisa tunggu di sekitar support 2300 atau di sekitar support di garis EMA 50.
Apabila menyentuh target harga ini, ADMR masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry. Tapi jika kita perhatikan, ADMR saat ini masih kesulitan untuk naik di atas harga 2.500. Jadi saat ini jadikan harga 2.500 untuk trading jangka pendek atau target take profit jangka pendek. Dan ingat, selama masih bertahan di atas garis EMA 50, ADMR masih bisa di hold, tapi hati-hati apabila garis EMA 50 terlewati, sebaiknya take profit atau cut loss apabila support ini terlewati, karena ADMR akan mulai bergerak downtrend. Jadi tetap harus hati-hati walaupun saat ini masih terus ada akumulasi asing, karena jika kita lihat dari harga EPU sampai sekarang, ADMR sudah naik sangat tinggi harganya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.